Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang ada surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apakah surat tersebut terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2021? Para KPM PKH harus menyiapkan data-data berikut ini, sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi terkait dengan surat yang telah kita terima oleh SDM PKH ini berisi tentang apa? Tentunya ini wajib disimak oleh sahabat YouTube semua ya. Jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang ada surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apakah surat ini berisi terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2021? Tentunya berdasarkan surat ini, KPM PKH ini harus menyiapkan data-data berikut ini, sahabat itu. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya, sahabat itu. Oke, sahabat itu, surat ini berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Nah, sahabat YouTube, ini alamatnya tentunya di Jakarta sana, yaitu di Jalan Salemba Raya, nomor 28, Jakarta Pusat. Oke, sahabat YouTube, surat ini tertanggal 8 November tahun 2021, jadi masih sangat hangat suratnya ya. Jadi kemarin surat ini diturunkan. Nomornya adalah 1988-3.4 garing DI.01-11-2021. Sifatnya penting ya sahabat itu. Halnya terkait dengan pemutakhiran data KPM keluarga penerima manfaat PKH program Keluarga Harapan. Nah, yang terhormat ini seluruh koordinator regional PKH. Kemudian yang kedua, seluruh koordinator wilayah PKH, kemudian seluruh koordinator kabupaten ataupun kota PKH, kemudian seluruh administrator pangkalan data atau APD PKH, dan yang kelima, seluruh pendamping PKH tentunya di Indonesia ya sahabat itu. Isinya seperti ini, sehubungan dengan masih berlangsungnya migrasi data dan penyesuaian aplikasi antara EPKH dan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, kami sampaikan bahwa pemutakhiran data KPM PKH untuk sementara dilakukan secara manual dengan menggunakan form Excel ya sahabat YouTube, yang formatnya dapat diunduh melalui website yang sudah ditentukan di surat ini. Adapun data yang dimutakhirkan adalah keseluruhan komponen yang mengalami perubahan kategori sesuai dengan SK tahap 3 tahun 2021. Selanjutnya, data tersebut disampaikan melalui surat dari Sumber Daya Manusia atau SDM PKH ditujukan kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Jadi, soft filenya nanti disampaikan ke APD kabupaten ataupun kota masing-masing untuk dijadikan satu folder ya sahabat itu, dan nanti akan diteruskan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Diucapkan terima kasih Direktur Jaminan Sosial Keluarga, yaitu Bapak Heri Kris Sritanto. Nah, sahabat YouTube, tembusannya adalah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, sahabat YouTube, jadi inti pokok dari surat Kementerian Sosial Republik Indonesia kali ini adalah terkait dengan pemutakhiran data KPM PKH. Seperti yang sudah kita sampaikan di informasi video sebelumnya terkait dengan tanggal-tanggal penting di bulan November ini, kalau mengikuti ya alur ketika tidak ada permasalahan pada tanggal 5 November kemarin itu seharusnya sudah dilakukan final closing. Namun di sini kendalanya adalah karena
masih berlangsungnya migrasi data dan penyesuaian aplikasi antara EPKH dengan DTKS, sehingga proses pemutahiran data ini tidak bisa dilakukan melalui aplikasi EPKH, sehingga pemutahiran data harus dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel ya sahabat YouTube, yang kemudian akan diteruskan ke pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, dengan adanya surat terkait dengan pemutahiran data KPM ini, tentu surat ini mewajibkan para KPM PKH ya yang mengalami perubahan status ataupun mengalami perubahan data, ini harus melampirkan data yang dibutuhkan ke pendamping PKH-nya masing-masing. Di antaranya misalkan data fotokopi KK, fotokopi KTP seluruh anggota keluarga, dan tentunya ini yang terbaru terupdate ya sahabat YouTube. Kemudian kalau misalkan berubah jenjang pendidikannya ataupun pindah sekolah, surat keterangan aktif sekolah sahabat YouTube ya. Kalau misalkan ada yang misalkan hamil, baru hamil ataupun balita, ini menggunakan buku KIA ya sahabat YouTube, ini difotokopi. Dan juga dokumen-dokumen ataupun data-data pendukung lainnya, misalkan fotokopi KIS, kemudian fotokopi KIP dan lain sebagainya sahabat YouTube. Dan ini dikhususkan bagi yang mengalami perubahan status, mengalami perubahan data sahabat YouTube ya. Jadi ini wajib diserahkan ke pendamping PKH-nya masing-masing, dan tentunya nanti pendamping PKH akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua apabila didapati di dampingannya ini ada KPM yang mengalami perubahan data sahabat YouTube ya. Jadi ini wajib tentunya, apakah surat ini tentunya terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2021? Tentu efeknya tidak ya, efeknya tidak. Jadi pemutahiran ini nanti akan berefek di pencairan bantuan PKH tahap pertama atau tahap 1 di tahun 2022 mendatang sahabat itu. Jadi ini tetap ada efeknya di pencairan bantuan PKH, namun bukan di tahap keempat tahun 2021 ini, namun efeknya di tahap pertama tahun 2022 mendatang sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Oke, jadi inti surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kali ini adalah terkait dengan pemutahiran data bagi keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang memang mengalami perubahan status ataupun perubahan data di komponennya ya sahabat YouTube. Dan para KPM PKH yang mengalami perubahan data ini harus melampirkan data-data pendukung sebagai acuan pemutahiran data ini. Di antaranya adalah fotokopi KK yang terbaru, fotokopi KTP seluruh anggota yang terbaru, kemudian surat keterangan aktif sekolah bagi yang naik jenjang ataupun yang pindah sekolah ya sahabat itu. Kemudian buku KIA ini difotokopi bagi yang balita dan juga ibu hamil. Dan kemudian yang faktor ataupun data-data pendukung lainnya ini misalkan kartu KIS, kemudian kartu KIP, kartu KKS-nya itu juga difotokopi. Nah sahabat itu, jadi itu informasi penting pada kali ini. Jadi surat kali ini bukan terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2021, namun berisi tentang pemutahiran yang efeknya nanti terkait dengan pencairan tahap 1 tahun 2022 sahabat itu. Oke sahabat itu, jadi di minggu-minggu ini tentunya pendamping PKH ini sangat sibuk sekali ya sahabat itu. Belum lagi nanti mengurusi terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2021 yang akan segera cair. Apalagi belum lagi nanti terkait dengan ini pemutahiran data ini, kemudian lapor rekonsiliasi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita SDM PKH meminta kepada sahabat YouTube semua, para keluarga penerima manfaat bantuan PKH untuk terus mendukung kerjasama ya sahabat YouTube agar proses bisnis PKH ini lancar, tidak ada halangan apapun sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan, menambah wawasan sahabat YouTube semua terkait dengan kondisi terkini bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.